Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Setelah ke Jawa Timur, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melanjutkan safari politiknya ke Rembang, Jawa Tengah, bertemu keluarga besar almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Saat tiba di Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, Prabowo ditemui putra almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Prabowo mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi Lebaran. Prabowo menjelaskan selama ini dekat dengan keluarga besar almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam rangka apa ini Bapak? Mundur sedikit. Dalam rangka Idul Fitri, dalam rangka Lebaran kepada keluarga besar Mbah Mun. Saya merasa sangat dekat sama Mbah Mun dan keluarganya. Assalamualaikum. Gus Naji dan semuanya. Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan tokoh politik dan ulama dalam 4 hari terakhir. Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Yogyakarta dalam rangka silaturahmi Lebaran pada 2 Mei lalu, Prabowo pada hari yang sama langsung terbang menuju Jakarta berkunjung ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di rumah Megawati, Prabowo juga bertemu dengan Puan Maharani, sosok yang dalam sejumlah survei kerap disandingkan dengan Prabowo untuk Pilpres mendatang. Sekjen Gerindra mengatakan tak ada pembicaraan soal politik dalam pertemuan di rumah Megawati. Foto keakraban Prabowo, kemudian Puan dan Megawati ini diunggah dalam akun Instagram milik Puan Maharani. Prabowo sehari kemudian terbang menuju Surabaya, Jawa Timur. Kali ini Prabowo bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Dalam pertemuan ini Prabowo memuji sosok Hovifah yang disebutnya memiliki kepedulian terhadap rakyat. Ya, dari dulu saya memang sudah perhatikan jejak beliau, pengabdian beliau, kepedulian beliau terhadap masyarakat, rakyat, dan pembangunan bangsa. Jadi saya alhamdulillah lebih banyak belajar, saya lebih banyak menceritakan lah cara-cara beliau mendorong ekonomi rakyat, pertanian, dan sebagainya, swasembada pangan. Jawa Timur, Prabowo juga bertemu dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren dan juga pendukungnya. Sejumlah pengamat menilai langkah Prabowo bertemu sejumlah tokoh politik bisa dibaca sebagai persiapannya untuk maju di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengulas makna safari politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur, sore ini kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Bung Toto, selamat sore. Selamat sore. Bung Toto, apa yang Anda baca dari pertemuan yang dilakukan oleh Prabowo ini dengan Megawati, kemudian Puan, Hovifah, dan juga sejumlah ulama di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah? Iya, kalau penjelasan dari Bung Daniel Anzar, jubirnya kan kemarin setahu saya sebatas silaturahmi momen Lebaran ya. Tapi kalau mau dimaknai secara politik, terlepas apapun motifnya, memang ini yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo ketika beliau katakanlah memang betul ingin maju di 2024. Karena apa yang hilang dalam beberapa tahun terakhir setelah beliau menjadi Menteri Pertahanan adalah panggung nasional yang menempatkan beliau menjadi tokoh politik. Kenapa? Kegiatan sebagai Menhan itu minim sisi elektoralnya ya, berbeda dengan kepala daerah. Dia dalam era pandemi, kepala daerah itu bisa berbicara baik treatment, tracing, testing, apapun itu, karena generalis. Menjadi Menhan itu sangat segmented, sektoral. Siapa sih yang mengerti mengenai isu-isu pertahanan? Hanya kalangan tertentu. Sehingga kemudian tidak mengherankan ketika kita tahu dalam hampir setahun terakhir kan pembicaraan mengenai 2024 memang menunjukkan the election comes very early, dan ketika beliau tidak memposisikan dirinya banyak kegiatan sebagai Ketum Gerindra, beliau akan ketinggalan. Terlihat dari beberapa rilis survei lembaga seperti Carta Politika, Indikator, SMRC yang menempatkan bahkan sekarang
Prabowo sudah di peringkat kedua di bawah Ganjar Pranowo, sehingga mau tidak mau salah satu cara yang harus dilakukan adalah safari atau kegiatan politik dengan menggunakan identitasnya sebagai Ketum Gerindra, bukan hanya sebagai Menhan. Oke, tapi kenapa Jawa Tengah dan Jawa Timur? Kalau saya melihatnya sederhana ya, ini menggunakan pendekatan klasik, Jawa adalah kunci. Porsi dari jumlah penduduk dan pemilihnya sangat besar, dan ketika berbicara Jawa Timur ini kan dan Jawa Tengah katakanlah, dua daerah yang kemarin tidak berhasil dikuasai oleh Prabowo. Kalahnya cukup telak dibandingkan dengan Pak Jokowi gitu, dan mungkin ini dianggap sebagai daerah yang jumlah penduduknya besar, dan karena medannya lebih susah, beliau mungkin memilih tempat ini secara kualitatif untuk didatangi terlebih dahulu. Dan menurut saya simbol saja, karena kalau betul ini adalah bagian dari safari politik, mungkin ke depan kita akan melihat banyak sekali kegiatan Pak Prabowo dengan cara-cara seperti ini. Oke, tapi begini Bung Toto, kita tahu kalau di Pilpres tahun lalu kan Jabar itu memberi suara besar bagi Prabowo. Kenapa dia tidak memilih ke Jabar misalnya lebih dulu? Terkaan saya mungkin setelah ini akan ke Jabar juga ya. Jadi kalau dilihat dari Jawa Timur, kemudian ke Jawa Tengah, mungkin saja habis ini akan ke Jawa Barat. Jadi pendekatan klasik ketika melihat Jawa adalah kunci utama dari proses pemenangan. Dan kalau pertanyaannya adalah sebenarnya yang tepat ke arah mana sih dan ke basis masa mana sih Prabowo harus bergerak sebagai seorang bakal calon presiden, menurut saya malah lebih baik beliau berbicara mengenai menggrab kembali basis masa pemilih yang pernah didapatkan. Yang menariknya adalah di sini kebetulan basis masa yang dulu dimiliki oleh Prabowo selama 2 pemilu adalah basis masa yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Itu yang menurut saya harusnya bisa dilakukan pertama kali karena lebih mudah merangkul basis masa lama yang pernah bersandingan dibandingkan menciptakan basis masa baru. Jadi kalau teori dan pendekatan itu yang digunakan, mungkin beliau habis ini akan pergi ke Sumatera dan Kalimantan. Bu Toto, kalau melihat pertemuan Prabowo dengan Puan Maharani, bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini memang sinyal menguatkan bahwa Prabowo akan bersama dengan Puan di Pilpres 2024? Saya termasuk yang melihat dengan kacamata berbeda ya, ketika banyak yang mengkaitkan bahwa Gerindra dengan PD Perjuangan akan bisa bersanding karena pernah ada sejarah peristiwa batu tulis, perjanjian batu tulis, dulu juga Ibu Mega pernah bersanding dengan Pak Prabowo sebagai capres-cawapres. Saya tetap melihat peluangnya malah sangat kecil, karena buat saya tidak masuk dalam logika pendekatan kekuasaan. PD Perjuangan yang disurvei kita tahu jauh angkanya 2 kali lipat dibandingkan dengan Gerindra, itu kemudian harus mengalah menjadi cawapres saja. Sementara di sisi lain saya juga melihat Pak Prabowo tidak mungkin menempatkan dirinya menjadi cawapres. Beliau kapasitasnya adalah capres. Problemnya adalah berbenturan dengan bargaining politik yang sulit untuk dilakukan ketika Gerindra misalnya suaranya sampai nanti 2024 kalah dengan PD Perjuangan. Pendekatan ini secara pendekatan kekuasaan menurut saya sulit buat dua partai ini bertemu dalam puzzle yang klop gitu. Oke, kalau pertemuannya dengan Khofifah dan kemudian memuji Khofifah, apa yang Anda lihat? Ya, Khofifah kita tahu memang menjadi sosok yang menarik ya, magnet untuk menjadi sosok cawapres buat siapapun. Kalau kita buat dalam simulasi Pilpres dalam rilis-rilis survei, baik misalnya terhadap Ganjar Pranowo, menjadi wakil Ganjar Pranowo, menjadi wakil Prabowo Subianto, menjadi wakil Anies Baswedan, Khofifah ini punya peluang menjadi dongkrak elektoral. Kenapa? Beliau punya variabel yang bisa mendongkrak sosok yang didampinginya, sosok perempuan, lalu juga mewakili NU, lalu kemudian juga adalah penguasa Jawa Timur. Kita tahu suaranya terbesar kedua setelah Jawa Barat, sehingga menurut saya akan tidak mengagetkan. Khofifah ini akan mungkin banyak didatangi oleh capres-capres yang selama ini kita lihat kuat, baik itu Prabowo, Ganjar Pranowo, ataupun Anies Baswedan. Itu hanya untuk seperti itu saja atau Anda melihat ada potensi lain menggait misalnya Khofifah di Pilpres? Kalau dalam konteks menjadi cawapres, kita tidak bisa menerka koalisi jauh-jauh hari. Kita tahu sejarah dalam Pilpres kita, koalisi kita itu terbentuk di masa injury time. Karena bukan faktor ideologi, kesamaan pandangan yang pada akhirnya menjadi faktor pengikat. Kita tahu bagi-bagi kekuasaan, mahar yang tidak pernah bisa dibuktikan, dan itu biasanya baru terjadi di injury time. Tapi yang ingin saya katakan adalah Khofifah memang
potensial menjadi seorang cawapres yang menarik buat capres-capres yang namanya masuk dalam 3 besar termasuk Pak Prabowo. Oke, Bung Toto, tadi seperti Anda sebutkan kita tahu dalam survei memang elektabilitas dari Prabowo ini menurun gitu, tersalip oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Apakah kemudian dengan safari politik yang dilakukan Prabowo ke Jatim dan juga Jateng kali ini akan mampu menaikkan elektabilitasnya? Iya, kalau dalam survei sebenarnya Pak Prabowo masih nomor 2 ya, Mas Anies masih agak jauh di bawah. Tapi memang sudah tersalip dengan Ganjar Pranowo. Dan itu yang mungkin menyebabkan Pak Prabowo kalau mau berspekulasi ya, kenapa datang ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu daerah basisnya Ganjar Pranowo. Jadi kalau bicara dari sisi persinggungan suara, memang itu adalah basis suara Ganjar Pranowo. Sementara kalau Sumatera, Kalimantan itu basis bergesekannya suara Mas Anies dengan Pak Prabowo. Apakah akan berpengaruh dalam 1-2 pertemuan? Tidak bisa, karena biasanya konsolidasi dan perebutan suara pemilih secara langsung harus dilakukan dalam berbagai kegiatan, dalam beberapa pertemuan, dan tidak cukup hanya dengan munculnya sosok capresnya semata. Tapi sebagai sebuah simbol, saya pikir ini akan berpengaruh kepada jaringan politik yang dimiliki oleh Pak Prabowo dalam 2 pemilu sebelum, lalu relawan yang sekarang terbentuk termasuk kerja politik dari pengurus daerah Gerindra, ketika katakanlah kandidatnya sudah sampai ke daerah itu kan biasanya sebuah kode bahwa pengurus di daerah itu harus bekerja, relawan di daerah itu harus mulai melakukan kerja politik. Jadi biasanya efeknya baru akan terasa dalam beberapa waktu ke depan. Oke, Prabowo perlu untuk datang mengulang lagi ke sana? Tentu saja ya, karena Jawa Timur berapa lama butuh waktu untuk kabupaten kota. Mendongkrak. Ya, sebetulnya kan baru kita masih berbicara 22 bulan lagi ya, sehingga saya melihat sudah pasti Pak Prabowo mungkin akan 5 kali lebih akan datang ke Jawa Timur, apalagi masa kampanye baru akan memberikan implikasi yang besar. Tapi yang paling penting adalah ini kan simbol utama bahwa Pak Prabowo sepertinya serius maju, menjawab keraguan beberapa pihak yang mempertanyakan beliau akan maju atau tidak, dan minimal ini akan membuat konsolidasi di antara pengurus Gerindra, kader Gerindra, dan relawan Pak Prabowo itu hidup kembali. Oke, selain safari politik seperti ini, apa yang harus dilakukan Prabowo untuk menaikkan kembali elektabilitasnya? Ya, Pak Prabowo kan sebetulnya punya 2 modal ya, 2 identitas. Yang pertama beliau adalah Menhan, pembantu presiden. Yang kedua beliau adalah ketua umum Gerindra. Ini keleluasaan yang tidak dimiliki oleh banyak sosok lain ya menjadi capres gitu. Ketika menjadi Menhan, kita tahu tadi sektoral, segmented. Mungkin yang harus dilakukan saat ini adalah memperbanyak kegiatan, memperbanyak statement sebagai ketua umum Gerindra. Karena kalau menjadi ketua umum Gerindra, beliau bukan hanya berbicara mengenai bisa berbicara mengenai isu pertahanan, beliau bisa berbicara mengenai semua isu, semua sektor, dan itu adalah sebuah kampanye yang baik ketika beliau memang punya niat maju untuk menjadi capres. Sekarang ada di Jawa Tengah, menurut Anda dia akan bertemu dengan Ganjar Pranowo juga? Saya pikir akan lebih berhati-hati ya pastinya, paling tidak di sisi Mas Ganjarnya. Atau kenapa? Dari sisi Pak Prabowo-nya juga, karena Ganjar kan adalah kader dari PDI Perjuangan, dan kita tahu sampai sekarang belum jelas PDI Perjuangan akan mencalonkan siapa. Saya pikir akan ada kehati-hatian dari Pak Prabowo dengan Mas Ganjar juga. Jadi saya lihat peluangnya tetap lebih kecil untuk bertemu dengan 2 sosok ini dibandingkan dengan keluasan bertemu dengan Khofifah, atau misalnya ketika bertemu nanti dengan Anies Baswedan atau Ridwan Kamil yang memang tidak berpartai. Oke, selain sudah di Jawa Tengah, mungkin nanti ke Jawa Barat, perlu kemana lagi untuk menggait suara? Ya, kalau berbicara mengenai prasyarat, mengenai mengambil kembali basis atau ceruk yang pernah dimiliki Pak Prabowo dari 2 pemilu, Pak Prabowo ini sangat kuat di Sumatera. Di beberapa provinsi di Sumatera, lalu kemudian juga di Kalimantan dan Sulawesi. Saya pikir itu basis massa yang dimiliki oleh Pak Prabowo, dan tadi kita sudah bicarakan bahwa peluangnya lebih mudah untuk datang ke daerah-daerah yang pernah dikuasai dan beliau pernah menang. Sekedar tampil saja, menghidupkan romantisme sejarah, saya pikir peluang Pak Prabowo untuk menaikkan elektabilitas di daerah tersebut juga muncul kembali. Kita lihat kemana lagi perjalanan Prabowo Subianto dalam safari politiknya kali ini. Bung Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang, Kompas TV. Sehat selalu.